Anak ini tempat hiburan. Iya. Iya. Buka. Udah harus tutup kita. Hah? Dikunci. Nggak bisa, emang itu nggak ada kegiatan di dalam. Saya pegang kunci dulu. Paling manajemen nggak ada tempat kalau. Iya. Pasti tutup. Pasti tutup. Ini adalah tidak berhasil. Tapi yang namanya sudah passion, hobi, keinginan, kegelisahan, atau memang profesi, ya mau bagaimana lagi? Bahar FPI, relawan Anies Sweeping Cafe yang lagi tutup dan ancam karyawan. Mana polisi? Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com. Saya juga kan lagi belajar untuk agar tidak terlalu, lagi belajar sabar lah intinya. Udah lebih dingin lah. Iya, jadi kemarin ceramah-ceramah saya itu agak lebih dingin dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Karena saya belajar sabar, belajar tahan diri. Dan sampai sekarang saya masih belajar agar tidak temperamen. Karena saya temperamen itu sifat jelek. Saya nggak tahu ya. Memang makan di bulan Ramadan tuh mungkar gitu, maksiat. Saya duga sih enggak. Bahar Smith ini pada tahun 2012 pernah ditangkap oleh polisi karena melakukan tindakan semena-mena terkait sweeping di kafe-kafe Jakarta Selatan. Orang ini pada tahun 2012, sekitar 11 tahun lalu, pernah ketahuan membawa samurai. Sekarang setelah 11 tahun bukannya makin dewasa malah makin gak jelas. Takut imannya keganggu dan ikut-ikutan maksiat. Dia datang ke kafe yang sudah tutup. Lucu banget kan? Memang kafe itu salah apa? Lebih guna kafe itu daripada hidupnya Bahar. Kalau para kadrun melihat tindakan Bahar dianggap bijak datangi kafe yang sudah tutup. Justru saya melihat tindakan relawan Anies yang pernah hina Jokowi dengan cara memeloroti celananya adalah tindakan dungu yang takut terpengaruh. Saya kira apa yang menjadi tindakan Bahar ini adalah tindakan mengangkangi hukum, merasa sebagai keturunan Nabi, merasa bisa melakukan kekerasan dengan dalih agama. Dia menjadi raja kecil di daerah Jawa Barat, tempat Ridwan Kamil memimpin. Tindakan Bahar ini meski dianggap memperjuangkan etika agamanya adalah tindakan yang mengangkangi hukum. Mantan narapidana pengerusakan kafe di tahun 2012 dan juga baru-baru kemarin ini bebas dari penjara karena penganiayaan anak di bawah umur sudah terlalu arogan. Tindakan arogan ini lucunya didiamkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Polisi nggak berani menyentuhnya, bahkan dari pengakuan Bahar, polisi yang memborgol dia di penjara katanya sampai tunduk-tunduk di hadapan Bahar, minta maaf karena borgol keturunan Nabi. Ngawurnya penegak hukum di Indonesia masih ada saja isu-isu yang bersifat tahayul alias superstitious yang masih dipercaya. Katanya memproses hukum orang yang dianggap keturunan Nabi bisa kualat. Kalau takut kualat, nggak usah jadi penegak hukum dul. Saya kira Bahar Smith dan para manusia yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dan songong ini nggak punya tempat di Indonesia. Mereka harusnya pindah negara yang masih percaya tahayul agama ini. Lebih lucunya lagi, orang macam Bahar ini berlagak macam polisi, tapi polisi preman yang bawa-bawa agama, padahal hidupnya sendiri juga nggak beres. Bayangin saja merokok sambil bawa mobil, pakai kaki tak pakai pengaman. Bikin malu keturunan Nabi saja orang-orang macam Rizik dan Bahar ini. Berlagak jadi penegak hukum, sendirinya pelanggar hukum. Lebih lucunya lagi, polisi malah hormat sama orang ini. Nggak punya etika begitu, masih salim-salim sama orang ini. Pak Kapolri juga diem baik pula. Saya berharap penegakan hukum bisa dilakukan kepada orang ini agar nggak sembarangan. Apalagi dia pernah bilang nggak takut masuk penjara dan berani membusuk. Kalau begitu, kenapa polisi malah takut sama Bahar kesannya? Saya kira kehadiran ormas-ormas radikal ini meresahkan ya. Apalagi ditambah lagi pembiaran yang dilakukan. Kelihatannya penegak hukum juga sangat lemah dan tidak bertaring. Malah kalah sama oknum penebar kebencian dan teror. Bagaimana kalau menurut Anda? Itu seumur hidup diingat Surya itu. Pembalasannya media Indonesia, Metro tidak ada cerita Sapri. Itu true story.
Ya. Demikian juga sikapnya Surya terhadap SBY. Halalkan segala cara menuju 2024, Surya Paloh tertawa berhasil bungkam SBY lewat media grup. Inikah cara licik Surya Paloh tumbangkan lawan politik Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, ekspektasinya untuk membuat koalisi melawan PD Perjuangan justru menjadi suram ketika mendapati manuver nggak jelas dari partnernya sendiri, yaitu Surya Paloh dalam menentukan sikap politik. SBY kesel ya. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Cerita Panda saksikan Surya Paloh tertawakan SBY yang dibungkam media Indonesia dan Metro TV jaringan media grup milik Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Panda bercerita saat bertemu Seskap Sudi Silalahi era pemerintahan Presiden SBY di tahun 2008 di kantor Sekretaris Kabinet. Sudi berkata, "Waduh, saya diminta Presiden agar Jaksa Agung hentikan pemeriksaan Surya Paloh," ujarnya. Jampitsus Kejagung Hendarman Supanji saat itu memang sedang memeriksa Surya Paloh terkait dana BLBI Hotel Tiara Medan senilai 160 miliar rupiah. Loh, kenapa berhenti? Balas Panda diungkap dalam channel Keadilan TV. Sudi menjelaskan, Presiden SBY sudah tidak tahan diserang jaringan media grup milik Surya Paloh. Saat bertemu Surya Paloh, cerita Panda, dia mengaku telah diperiksa Jampitsus, tapi sekarang sudah tidak lagi, ujarnya. Saat bertemu Surya Paloh, cerita Panda, dia mengaku telah diperiksa Jampitsus, tapi sekarang sudah tidak lagi, ujarnya. Surya Paloh pun tertawa terbahak-bahak, mengingat SBY ketakutan. Ia senang kekuatan jaringan media grup miliknya mampu membuat SBY bertekuk lutut. Sadis betul memang manuver Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dalam menghantam musuh politiknya. Ia tak ayal mampu membungkam seorang drama playing victim layaknya SBY dengan mencacarnya lewat media grup yang ia miliki. Saya rasa apa yang dilakukan Surya Paloh dalam menggebuk SBY hingga membuatnya terduduk tak berkutik juga akan berlaku seandainya Anies mampu memenangkan kursi RI 1 nanti. Sebab berbagai manuver politik yang Nasdem lakukan belakangan, termasuk bermain dua kaki dengan pemerintahan Jokowi, adalah cara Surya Paloh mengamankan partainya dari keruntuhan. Dan bisa jadi karena akumulasinya kekecewaan terhadap berbagai kebijakan keputusan Jokowi belakangan ini pula, Surya Paloh harus banting setir mendukung antitesisnya Jokowi. Terlebih merunut cerita Panda Nababan soal pengalamannya bersama Surya Paloh saat menghantam musuh politik dengan memanfaatkan jaringan media. Tentu hal itu sangat bisa dimanfaatkan Surya Paloh untuk melindungi putra mahkotanya agar bisa naik tahta. Terlebih Panda mengaku di tahun 1998 saat Panglima Kodam Jaya Syafri Syamsuddin ingin periksa Surya Paloh di sarang TNI Angkatan Darat Jalan Keramat 5 Jakarta Pusat. Pengalaman itu tak dilupakan Surya Paloh seumur hidupnya. Pengalaman pahit itu selalu menghantui Surya Paloh hingga dia membalas. Sejak peristiwa itu, Metro TV dan media Indonesia tidak ada cerita tentang Syafri. Cerita Panda, Surya Paloh jangan gunakan media miliknya untuk membalas SBY. Surya merasa SBY perintahkan Kejaksaan Agung untuk memeriksa dirinya. Lalu SBY dihantam media milik Surya Paloh. Dan pada akhirnya, SBY tak tahan digempur lewat media. Lantas, SBY segera perintahkan almarhum Mensesnek Sudi Silalahi untuk berdamai. Menilik hal itu semakin kesini semakin kelihatan sifat aslinya Surya Paloh yang dendaman, licin, dan licik dalam menumbangkan lawan politiknya. Pantas saja Jokowi sangat berhati-hati dalam mengambil langkah jika bersinggungan dengan Surya Paloh. Sementara kita tahu bahwa Jokowi telah menunjukkan sinyal dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk melenggang ke RI 1. Akan tetapi kalau sampai salah langkah, tongkat estafet pembangunan yang sudah dibangun Jokowi akan mudah dihancur apabila gelagat itu tercium oleh Surya Paloh. Tapi saya rasa hal itu tak akan terjadi. Karena kunci dari pencapresan ada di tangan Ibu Megawati selaku Ketum Partai Moncong Putih. Bahkan teranyar, Megawati jelas-jelas telah melakukan manuver politik agar gerak langkah partainya tak tercium lawan politik.
Sekalipun itu Surya Paloh yang licin, kartu as PDIP belum dibuka. Tapi ya, begitulah kura-kura, suasana politik memang seringkali panas dan cair, mudah bergejolak jika tersulut dendam, namun juga mudah cair karena berkepentingan. Jadi tidak ada yang mustahil dalam dunia politik, sebab hari ini kawan, besoknya lawan. Hari ini dimanfaatkan, besoknya dibuang. Bagaimana kalau menurut Anda?